Kesempatan malam hari ini saya bersama Bang Muhammad Riko, seorang mahasiswa peternakan UIN Suska Riau, jurusan peternakan angkatan 2017, adalah senior saya sendiri. Baiklah, di sini saya ingin bertanya seputar usaha yang dijalankan Bang Riko di Pekanbaru sebagai mahasiswa yang merantau ke Pekanbaru membuka usaha di Pekanbaru. Baiklah, perkenalkan dulu Bang, nama saya Herisio. Muhammad Riko Mananda. Ya. Baiklah, di sini saya ingin bertanya seputar kenapa sih Bang Riko memilih membuka usaha angkringan di Pekanbaru, Bang? Pertama alasannya karena ingin belajar itu bagaimana cara hidup kita tanpa ketergantungan dari orang tua, dan bagaimana kita bisa belajar untuk hidup di atas kaki sendiri tanpa adanya bantuan dari orang tua. Di sini saya juga tidak berasal dari keluarga yang mampu, bisa dibilang serba cukup lah, serba cukup. Jadi awalnya saya membuka usaha ini, saya berpengalaman mulainya itu dari bekerja jualan kebab awalnya, bekerja bersama orang. Jadi di situ saya udah belajar bagaimana mengatur waktu antara belajar, kuliah, dan bagaimana istirahat, dan bagaimana nantinya persoalan bekerja gitu. Jadi setelah ini, setelah saya mendapat pengalaman dari berjualan kebab, saya berpikir untuk membuka cabang kebab dari modal gaji yang saya dapatkan dari jualan kebab tadi. Jadi setelah mendapatkan beberapa pertimbangan dan beberapa masukan dari senior yang juga saya bertanya kepada ahli-ahli pakar ekonomi dan juga bisnis, saya mendapatkan arahan bahwa kebab ini mendapatkan persoalan seperti ini, dan saya berpaling untuk menjualan bandrek. Jadi dari persoalan kedua ini, bandrek ini memiliki cangkupan hanya beberapa orang yang minat gitu. Contoh seorang laki-laki yang, mohon maaf, jenis kelamin laki-laki yang dewasa, dan juga perempuan tidak terlalu meminati bandrek, juga bapak-bapak yang meminati bandrek. Jadi saya kepikir untuk tidak membuka usaha bandrek itu. Selanjutnya saya berpikir untuk membuka usaha risoles yang isi ayam dan sebagainya. Setelah itu saya berpikir kembali untuk manajemen bagaimana nanti usaha ini bisa berjalan dan apa targetnya gitu. Setelah itu saya berpikir umpamanya saya buka usaha ini, usaha risoles tadi, mungkin targetnya hanyalah beberapa orang atau yang tidak terlalu jelas targetnya gitu. Contoh orang-orang cewek-cewek yang hobi ngemil, dan beberapa orang yang suka diet ya gitu. Jadi setelah itu saya berpikir kembali apa yang sebenarnya yang saya cari gitu. Dari saya juga seorang mahasiswa yang aktif di organisasi. Setiap malam saya juga tidak dibilang jarang di kos gitu, dan saya bisa dibilang hampir setiap malam lah keluar untuk ngopi dan beberapa kumpulan kawan-kawan dari beberapa organ. Itu saya termotivasi untuk membuka sebuah tempat duduk yang bisa mengumpulkan beberapa teman-teman, dan saya juga memiliki beberapa teman-teman dari beberapa organ. Di situ saya berpikir kembali bagaimana saya bisa membuka sebuah tempat duduk yang ala sederhana dan bisa menikmati seluruh pakar ekonomi. Dari taraf ekonomi bawah sampai taraf ekonomi di atas bisa untuk duduk di tempat saya gitu. Jadi saya termotivasi untuk membuka angkringan.
waktu itu saya jalan ke Merpoyan. Ke Merpoyan itu ada beberapa angkringan. Itu tempat duduk ala seluruh mahasiswa di situ, Merpoyan. Mahasiswa itu duduk dengan segenap kawan-kawannya, dengan beberapa yang tidak tahu bagaimana kondisi perekonomiannya, dari taraf ke bawah sampai taraf ke atas dan menengah, itu bisa duduk di angkringan. Karena pertama saya pikirkan angkringan ini adalah tempat di mana harga dan kenyamanan itu menjadi sebuah pencarian oleh orang-orang. Harga yang tidak terlalu tinggi menjadi patokan menjadi mahasiswa-mahasiswa. Itulah alasan saya kenapa saya membuka angkringan. Pertama, saya memiliki beberapa orang kawan-kawan dari beberapa organ yang bisa mengumpulkan supaya saya ini bisa mendapatkan sebuah target. Bagaimana saya ini bisa mencari pelanggan dari awal tahap 0 hingga nantinya sampai ke tahap insya Allah memuncak. Dan saya berharap kepada kawan-kawan yang di organ itu bisa menghandle saya selalu untuk menjalankan usaha ini. Dari situ saya berpikir supaya saya ini bisa memperbaiki kembali semua keadaan-keadaan angkringan yang sederhana ini untuk memberikan kenyamanan kepada kawan-kawan yang menjadi nantinya pelanggan kami, dan memberikan kawan-kawan pelayanan yang secukupnya. Insya Allah kami siap memberikan pelayanan, dan harga kami pun tidak terlalu mahal, cukup untuk mahasiswa. Dan itulah dari saya, sekian. Jadi omset dari angkringan, dari usaha abang ini berapa per bulan atau per minggu? Insya Allah alhamdulillah perjalanan angkringan ini baru berjalan selama 12 hari. Dimulai kemarin tanggal 1 bukanya, tanggal 1 bulan 3 2020. Itu omset pendapatan pertama karena diskon pertama buka itu diskon 50%. Alhamdulillah itu mendapatkan omset 300 lebih lah. Itu per bulan apa per minggu? Per hari. Per hari. Waktu pertama buka gitu 300 lebih karena itu diskon gitu. Jadi setelah diskon itu pasti harga normal lagi kan, harga normal itu mendapatkan omset kisaran adalah 100 hari 100 lebih. Oke. Jadi dengan abang menjalankan usaha ini, apakah waktu kuliah abang itu tidak terganggu dengan abang menjalankan usaha yang abang jalankan sekarang? Ya, saya pun belajar dari pengalaman yang sudah saya alami dari jualan kebab kemarin. Karena dari situ saya bisa mengambil makna bahwa kita tahu sekarang adalah waktu kita, waktu muda adalah untuk berhappy gitu kan. Tapi saya menggunakan waktu untuk time is money gitu. Waktu adalah uang. Sekarang saya menjalankan itu, dan alhamdulillah sampai hari ini saya masih aktif untuk kuliah dan masih terfokus untuk kuliah. Masih bisa menjalankannya gitu. Belum ada kendala lagi. Jadi begitu kawan-kawan, jika kita ingin berusaha atau yang ingin melakukan usaha yang kita inginkan, tidak akan menghambat apa langkah kita yang pertama. Seperti kita di sini untuk kuliah, jika kita ingin memutuskan untuk berusaha, berwirausaha, itu tidak akan mengganggu jika kita bisa membagi waktunya, Pak. Iya, betul sekali. Mungkin sekian bincang-bincang saya bersama senior saya sendiri, Bang Muhammad Riko. Terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah menyaksikan channel saya. Di sini kawan-kawan bisa mengunjungi Kopi Paste Tongkrongan ala kaki 5. Tongkrongan ala kaki 5 di mana alamatnya, Bang? Di depan Pasar Raya Malindo di kilometer 1. Di Pasar Raya di depan Pasar Raya Malindo, di samping cucian salju di kilometer 1, Garuda Sakti kilometer 1. Oke, jadi apakah ada akun-akun IG apa ada. gitu? Ada. Nama IG-nya itu Kopi Paste. YouTube belum ada, Bang? Belum ada lagi. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel saya, Heristiono JNR 0711. Terima kasih.
Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Nah, gitulah guys bincang-bincang saya bersama Bang Riko. Jadi kesimpulan yang dapat saya petik dari usaha yang dijalankan Bang Riko adalah jika kita ingin berwirausaha, jangan nunggu modal yang besar guys. Selagi ada keinginan pasti ada jalan. Untung rugi itu hal yang biasa dalam usaha ya guys. Jadi jangan putus asa, yang penting selalu mencoba dan mencoba hal yang baru. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.